مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkannya di dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa yakum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 518. Dalam banyak kajian-kajian para ulama rahimahumullahu ta'ala, terutama tentang akidah, maka salah satu akidah yang dibahas oleh mereka adalah akidah tentang sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah manusia sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, ya, yang diawali oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Nah, sahabat adalah orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama rahimahumullah menjelaskan tentang pengertian sahabat. Ada dua. Yang pertama adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata bihi wa mata alaihi. Ya. Yang pertama, bahwasanya sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia beriman kepada Rasulullah. Makanya jikalau dia bertemu tapi dia murtad, maka bukan sahabat Nabi, ya. Dan beriman. Kemudian wa mata alaihi, dan dia mati di atas keislaman. Itu syarat utama menjadi seorang sahabat, ya. Pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua yaitu man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam bahasa Arab itu ada ra'a, ada nadhara, ada syahada. Dalam bahasa Inggris kan juga ada see, ada look, dan ada watch. Tuh. Masing-masing mempunyai fungsi. Ya. Wa amana bihi wa mata alaihi. Dia beriman dan mati di atas Islam. Nah, maka di antara kedua pengertian ini yang paling sahih adalah yang kedua. Yang pertama. Kenapa demikian? Kalau laqiya itu tidak mau mengharuskan untuk melihat. Kenapa demikian? Karena nanti akan ada sahabat yang mulia yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Abasa, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Ada sebagian sahabat Nabi SAW yang hanya bertemu dengan Nabi sangat sebentar. Nah, makanya yang kedua ini tidak rajih alias marjuh atau tidak kuat. Ya. Makanya jikalau laqiya bertemu itu tidak harus melihat itu. Makanya yang paling sahih adalah yang pertama. Dan mencintai sahabat Nabi SAW merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena mencintai sahabat Nabi SAW merupakan keimanan. Kenapa merupakan keimanan? Karena orang-orang, ya, sebagian firqah-firqah itu tidak mencintai dan bahkan memusuhi para sahabat sampai yaumul qiyamah. Di antaranya siapa? Syiah. Ya. Dan bahkan mereka telah mengkafirkan banyak sekali para sahabat, dan mereka betul-betul memusuhi para sahabat. Makanya untuk menyelisihi daripada akidah mereka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai para sahabat. Ya. Makanya kecintaan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Ya. Makanya kita mengikuti mereka di atas dalil. Ya, mengikuti mereka di atas dalil. Oleh karenanya Islam itu semuanya di atas dalil. Makanya gelar radhiyallahu anhum juga di atas dalil. Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Mereka ridha kepada Allah, ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat, maka kita akan dapat banyak menemukan perkataan-perkataan dan bahkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan atau penjelasan daripada para ulama. Abu Ja'far At-Tahawi berkata, kami mencintai para sahabat Nabi, tetapi kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang di antara mereka. Tidak adanya ghulu, berlebih-lebihan, tetapi kita mencintai mereka, ya, sebagaimana Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Ya. Kami juga tidak berlepas diri dari salah seorang di antara mereka, dan kami pun membenci orang yang membenci mereka serta yang selalu mengenang kejelekan mereka. Di antaranya orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Kami tidak menyebutkan tentang mereka kecuali kebaikan-kebaikannya. Cinta kepada mereka adalah agama, iman, dan ihsan. Sebaliknya benci kepada mereka adalah kufur, nifaq, dan zalim. Ya. Nah, ini sangat jelas sekali perkataan beliau. Al-Imam Ibn Battah Al-Akburi, saya dulu pernah salah dalam membaca, saya kira Al-Uqbari, ternyata Al-Akburi. Berkata, iman dan ma'rifah yang termasuk dasar-dasar agama kepada makhluk yang paling utama, kedudukannya di sisi Allah setelah para nabi dan rasul, serta yang paling berhak untuk menduduki jabatan khalifah Rasulullah SAW sesudahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Uthman, yaitu Atiq ibn Abi Quhafah. Ya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum telah dijelaskan banyak sekali oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena hal itu merupakan akidah. Ya. Sehingga hati kita betul-betul selamat, ya, pikiran kita betul-betul selamat, perkataan kita juga betul-betul selamat daripada mereka. Ya. Sebagaimana engkau mengetahui bahwa pada hari wafatnya Rasulullah SAW, tidak seorang pun di muka bumi yang mempunyai ciri-ciri yang telah kami sebutkan,
di atas selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya beliau disebut dengan As-Siddiq. Ya. Kemudian setelahnya sesuai dengan susunan dan urutannya yaitu Abu Hafs. Padahal beliau tidak mempunyai anak namanya Hafs, tapi siapa? Hafsah. Ya. Artinya apa? Yang namanya kunyah itu tidak melazimkan nama anak tersebut. Ya. Ini namanya kunyah, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga berkunyah yaitu Abul Qasim. Para ulama sepakat ya, tidak boleh menggunakan Al-Qasim selain beliau. Itu. Umar ibn al-Khattab yang bergelar Al-Faruq. Ya. Yang beliau gugur sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Adapun Abu Bakar ya 13 Hijriah. Bukan ya? Ya. Nah. Menyusul sesudahnya Utsman ibn Affan yang berkunyah Abu Abdullah atau Abu Umar yang bergelar Dzunnurain, yang wafat pada tahun 35 Hijriah. Kemudian setelah mereka sesuai dengan ciri dan sifat tersebut yaitu Abul Hasan, atau sebagian ulama mengatakan Abul Hasanain atau Abul Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah menantu Nabi sekaligus anak dari paman penutup para nabi. Sehingga dengan kedudukan yang semacam ini, orang-orang Syiah lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu daripada Abu Bakar. Ya. Semoga salawat, rahmat dan keberkahan dari Allah dilimpahkan kepada mereka. Maka itu dengan mencintai dan mengenal keutamaan mereka akan tegaklah agama, akan tumbuhlah sunnah, dan akanlah luruslah hujjah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang adanya istilah tasyayyu'. Tasyayyu' itu ya orang yang condong kepada Syiah. Sebagian Ahlussunnah ada, tapi tasyayyu'-nya ini bukan betul-betul Syiah, tidak. Tetapi apa makna daripada tasyayyu'? Tasyayyu' itu lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada siapa? Utsman bin Affan. Itu saja. Adapun masalah keyakinan tidak ada. Sama, Ahlussunnah wal Jamaah sama terhadap para sahabat. Permasalahan di situ saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, janganlah engkau mencaci maki kalangan salaf, masuklah surga dengan damai. Makanya ada 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kalau antum tahu semuanya, bukunya sudah ada semuanya. Banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Itu keutamaan para sahabat sampai dijamin masuk surga, yang kita semuanya juga ingin masuk surga. Telah dipersaksikan bahwa akan masuk surga 10 orang dari mereka tanpa keraguan dan tanpa terkecuali, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Az-Zubair, Sa'ad dan Sa'id, Abdurrahman ibn Auf, dan Abu Ubaidah. Nah, di situ di footnote-nya ada keterangannya ya, langsung kepada Talhah ya, karena yang 4 ma'ruf, yaitu Talhah bin Ubaidillah bin Utsman At-Tamimi gugur sebagai syahid pada peristiwa perang Jamal tahun 36 Hijriah. Kemudian Az-Zubair ibnul Awam Al-Qurashi Al-Asadi terbunuh pada tahun 36 Hijriah setelah ia menarik diri dari perang Jamal. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pertama melepaskan anak panahnya di dalam Islam, wafat pada tahun 55 Hijriah.
Kemudian Sa'id bin Zaid dan bin Amr bin Nufail al-Adawi wafat pada tahun 50 atau sekitar 1 atau 2 tahun sesudahnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf al-Qurashi az-Zuhri wafat pada tahun 32 Hijriah. Ya, kemudian Amir ibn Abdullah ibn Jarrah al-Qurashi al-Fihri wafat pada tahun 18 Hijriyah. Ya. Mereka ini tidak ada seorang pun yang mengungguli mereka dalam keutamaan dan kebaikan, terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar ibn Khattab. Ya. Syekh Thaha Abu Islam rahimahullahu taala, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau aslinya dari Mesir, cuman kemudian hijrah ke Yordania, belajar dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam bukunya, ya, dalam bukunya beliau lumayan tebal juga, beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya mereka yang 3 itu hidup dan mati. Dan ternyata siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hidup dan mati bersama. Ya kan? Makanya banyak sekali hadis yang menunjukkan Nabi SAW waktu itu bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersama Umar, atau Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Sehingga mati pun juga sama. Di rumahnya siapa? Nah, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Makanya orang-orang yang mengaku, ya sampai sekarang berpaham bahwasanya rumah Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan bagian dari masjid. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kuburan Nabi berada di masjid. Padahal tidak. Sampai sekarang pun dan sampai yaumul qiyamah pun itu masih tetap dianggap sebagai rumahnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Makanya Nabi SAW ya wafat itu di kamarnya siapa? Istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di rumah tersebut, di luar kamar tersebut, ya dikuburkan siapa? Ayah beliau atau besan bapak mertua beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. 3 orang ini selalu hidup dan mati selalu bersama. Makanya ada hadis yang sangat menakjubkan sekali, yaitu tentang ya perangai atau perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang ini merupakan contoh untuk kaum muslimat. Ya. Jadi ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu keluar dari kamar, beliau memakai cadar karena ada siapa? Umar ibnul Khattab. Tapi ketika beliau masuk kamar, maka cadarnya dibuka karena ada siapa? Suami beliau, yaitu Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, luar biasa. Makanya cerita tentang mereka bertiga itu menakjubkan sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian dipersaksikan pula setiap orang yang disaksikan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga, yaitu Hamzah yang merupakan pimpinan para syuhada. Hamzah bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, paman Nabi SAW, gugur sebagai syahid pada peristiwa perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Kemudian Ja'far yang juga akan masuk surga, namanya Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimi, seorang yang akan dianugerahi 2 sayap, putra paman Nabi SAW, gugur sebagai syahid pada perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Nama Mu'tah dengan Mut'ah hampir sama. Makanya di sini dalam tulisan komputer bahasa Indonesia ini sebenarnya ada perbedaan penulisan antara alif dengan ain, itu ada sebenarnya. Ada. Tuh. Cuman qadarullah di sini enggak disebutkan. Oh, ada.
Mu'tah kalau dia adalah hamzah, mu'tah, tulisan mu'tah seperti itu ada apa namanya nih? Di atas setelah u itu apa namanya tuh? Nah, kemudian dengan Asyura berarti ain. Berarti yang apa namanya yang tebal itu di bagian bawah. Kalau antum mirip nomor 6. Ya, mirip nomor 6. Itu ain. Kalau alif atau hamzah seperti mu'tah itu berarti apa? Seperti huruf huruf angka 9. Ya. Dan juga kadang sebagian komputer di Indonesia ini belum ada support tentang cara membedakan antara huruf ha dengan ha. Ya. Antara huruf ha dan ha itu. Makanya kalau antum bisa membedakan kalau tanpa tulisan komputer yang sudah istilahnya melalui perkembangan, maka hamzah ini seharusnya di atas ha itu ada underscore, yaitu garis bawah. Karena apa? Di situ nanti ada al-Hashimi itu. Nah, kalau ha maka tidak ada apa? Garis bawah. Seperti itu. Iya, nah. Ja'far bin Abi Talib ya, masuk surga. Demikian pula Al-Hasan dan Al-Husain sebagai ketua para pemuda penghuni surga. Hasan dan Husain keduanya adalah cucu Nabi SAW, wafat pada tahun 49 Hijriah, sedangkan Husain gugur sebagai syahid di Asyura pada tahun 61 Hijriah. Seterusnya dipersaksikan pula untuk seluruh kaum muslimin dan ansar dengan surga, keridhaan, taubat dan rahmat dari Allah. Maka mantapkanlah ilmumu dan yakinilah di dalam hatimu bahwa seseorang yang melihat Nabi SAW, menyaksikannya, mengimaninya dan mengikutinya sekalipun hanya beberapa saat di siang hari, ia menjadi lebih afdal, utama daripada siapapun yang tidak pernah melihat dan menyaksikannya walaupun ia sanggup mengerjakan seluruh amal perbuatan penghuni surga. Contohnya para paman beliau secara senasab dengan Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi SAW dan tidak mati di atas Islam. Kemudian mengucapkan rahimahumullah kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, besar, kecil, yang pertama dan terakhir dari mereka, mengenang kebaikan mereka, menyebar luaskan keutamaan mereka, mengikuti bimbingan mereka, serta menapaki jejak langkah mereka. Makanya kalau dikatakan, oh Ustadz Fulan itu Ustadz Salaf, ya berarti harus mati dulu itu. Tapi Ustadz Salafi, Salaf sudah nggak ada. Ya, nah, hak itu ada pada setiap yang mereka katakan dan yang benar ada pada setiap apa yang mereka kerjakan. Makanya demikian Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan demikian, apa yang tidak menjadi agama waktu itu maka sampai sekarang pun dan yaumul qiyamah tidak akan menjadi agama. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Nabi ialah sikap diam terhadap silang pendapat di antara mereka, sebab mereka semua adalah mujtahid hatta terjadinya perang. Ya, bahkan terjadinya perang tetap kita juga untuk tetap diam, karena mereka semuanya berijtihad, yang mendapatkan 2 pahala jika benar dan 1 pahala jika salah. As-Safarini dalam kitabnya berkata, Ad-Durratul Mudhi'ah, ya, Ad-Durratul Mudhi'ah, wahdhar minal khawdi alladhi qad yazri bifadlihim mimma jara law tadri فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر. Berhati-hatilah dari sikap terlalu mendalami permasalahan yang terjadi antara mereka yang seringkali sampai melecehkan keutamaan mereka seandainya engkau tahu. Nah, biasanya orang-orang yang terlalu
menyibukkan diri dengan apa-apa yang terjadi pada para sahabat itu, akhirnya nanti apa? Menghilangkan keutamaan mereka yang jelunturnya nanti juga mencela para sahabat. Sesungguhnya itu semua terjadi karena ijtihad yang telah dihasilkan. Cari selamatlah, ya. Semoga Allah merendahkan orang yang memutuskan hubungan dengan mereka, yaitu yang tidak bermanhaj dengan manhaj para sahabat. Setelah menyebutkan beberapa hal yang sering terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, As-Safarini melanjutkan, secara garis besar mereka semua diterima alasannya, ya, dimaafkan, diberi ganjaran dan tidak berdosa. Dalilnya mana? Dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alu ma syi'tum faqad, yaitu hadis qudsi, ya. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, lakukanlah sesuka kalian, aku semua sudah mengampuni kalian. Itu dalilnya. Bahwasanya apa? Semua sahabat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya maka mereka itu dijanjikan masuk surga. Ya. Untuk itulah pemegang kebenaran di antara orang-orang yang diperhitungkan suara mereka di dalam ijma serta sepakat menerima kesaksian para sahabat, riwayat mereka serta jelaslah keadilan mereka. Dalam hadis ada yang disebut dengan istilah mubham. Mubham itu kalau antum baca di sebuah hadis itu biasanya apa? Pertama riwayat dari sahabat, misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Kemudian dia mengatakan jaa rajulun, telah datang seseorang kepada Nabi SAW. Berarti kan sahabat, dia sahabat kecil. Nah, mubham ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yadhurrul hadis. Tidak memudaratkan hadis sama sekali. Nah, kalau sahabat yang majhul di sini tidak memudaratkan hadis, apalagi sahabat yang terkenal. Ya. Makanya disitulah pemegang kebenaran di antara orang-orang yang diperhitungkan suara mereka di dalam ijma. Makanya perkataan para sahabat itu adalah ijma. Ya. Pendapat mereka maksum, tapi mereka tidak maksum. Ya, makanya kita tahu bahwasanya sumber syariat Islam di dalam Islam itu setelah Al-Quran dan Sunnah apa? Ijma' para sahabat. Nabi SAW bersabda, la yajtami'u ummati fi ala dhalalah. Tidak mungkin umatku itu akan tersesat di atas kesesatan. Ya. Tidak mungkin umatku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka akan bersatu di atas kesesatan. Tidak mungkin. Makanya tidak ada para sahabat Nabi SAW yang tersesat. Apalagi sampai sebagian orang pada zaman kita ini mengatakan bahwasanya mereka itu berbuat bid'ah. Berarti dia nggak paham bid'ah. Makanya di dalam hadis demikian, yang namanya mubham, riwayat dari mereka itu semuanya diterima. Makanya para ahlu sunnah para ulama ahli hadis mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat itu adil. Ya, semua riwayat-riwayat yang datang dari mereka itu semuanya diterima. Ya. Untuk itu para kalangan ulama sebagaimana yang lainnya dari golongan ahlu sunnah antara lain Ibnu Hamdan di dalam bukunya Nihayatul Mubtadi'in berkata, wajib mencintai semua sahabat dan menahan diri dari perbedaan di antara mereka. Sirah mereka, biografi mereka itu lebih wangi, ya, lebih indah daripada perselisihan mereka. Ya. Makanya kita lebih mendahulukan membaca cerita-cerita, kisah-kisah, sirah-sirah tentang mereka itu dari segi kebaikan mereka daripada apa? Mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Itu. Nah, jikalau kita membaca sirah mereka, maka kita akan bertambah iman.
ya, bertambah iman. Itu merupakan salah satu pengaruh daripada sirah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Wajib mencintai semua sahabat dan menahan diri dari perbedaan di antara mereka, baik secara tulisan, bacaan, pendengaran maupun memperdengarkan, sebagaimana wajib untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan keridhaan Allah atas mereka, mencintai mereka, menjauhi tindakan zalim terhadap mereka, dan meyakini diterimanya alasan mereka bahwa apa yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad yang diperkenankan. Ya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka mendapatkan apa? Kesempatan tersendiri. Hal itu tidak membuat mereka menjadi kufur dan tidak juga fasik, tetapi justru mereka diberi pahala karena memang hal itu adalah sebuah ijtihad yang dibenarkan. Ibnu Hamdan melanjutkan, yang benar adalah Ali, sedangkan yang orang yang tidak sependapat dengannya, kekeliruannya dimaafkan. Siapa? Dalam perang Jamal itu. Nah, As-Safari ini berkata, sesungguhnya yang dilarang itu adalah berbicara panjang lebar di dalam masalah nuzum, sistem nizam, maksudnya sistem pemerintahan para sahabat. Karena Imam Ahmad mengingkari orang yang berbicara terlalu mendalam, terlalu detail, ya, sehingga kemudian akan disebutkan kebobrokan daripada sistem mereka. Nah, makanya Imam Ahmad mengingkari secukupnya saja. Iya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Iya. Beliau menerima hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat dan berlepas diri dari kelompok yang menganggap sesat atau mengkafirkan mereka. Beliau juga bersikap diam terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Iya. As-Safari ini menambahkan, persoalan yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah itu wajib bagi setiap orang untuk memberikan persaksian baik terhadap seluruh sahabat dengan mengukuhkan kejujuran mereka, menahan diri dari sikap mendiskreditkan mereka, namun sebaliknya agar menyampaikan pujian kepada mereka. Intinya apa? Perselisihan yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum itu, ya, bukan urusan kaum muslimin. Ya. Allah Ta'ala pun telah menyanjung mereka melalui sejumlah ayat di dalam kitabnya yang mulia. Makanya tidak ada sanjungan dan pujian yang melebihi daripada pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalaupun tidak terdapat keterangan dari Allah dan Rasulnya, niscaya keadaan pun menuntut untuk bersikap demikian terhadap mereka. Berdasarkan dharma bakti yang telah mereka persembahkan baik dalam bentuk hijrah, jihad, pembelaan terhadap agama, kerelaan berkorban dengan jiwa dan harta, bahkan harus membunuh bapak-bapak dan anak-anak mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada keluarga. Ya. Selain itu juga berdasarkan sikap mereka yang saling menasihati dalam agama, juga kekuatan iman maupun keyakinan mereka. Makanya hadis yang tadi pagi kita baca, ad-din wa an-nasihah, maka yang meriwayatkannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Semua itu dilakukan di samping memastikan ta'adil terhadap mereka. Ta'adil ini pujian, ya, terhadap mereka, serta meyakini kesucian mereka, bahwa mereka itu umat yang paling utama setelah Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini dalilnya secara umum tentang keutamaan para sahabat. Inilah madhab seluruh umat serta orang yang dapat dipercaya dari kalangan para imam. Adapun orang-orang yang menyimpang, yang terdiri daripada tokoh-tokoh bid'ah yang sesat dan menyesatkan, tidaklah perlu diperhatikan ucapan mereka dan juga tidak perlu dipercaya atau dijadikan sandaran. Nah, makanya kita lebih memilih qala Allah qala Rasul tentang sahabat atau perkataan para ahli bid'ah ini. Iya. Karena itulah Abu Zur'ah Al-Iraqi, salah seorang guru termuka Imam Muslim, berkata, apabila engkau melihat seorang mencela salah seorang di antara para sahabat,
Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya ia zindiq. Na'udzubillah. Nah, zindiq ini maknanya dua, imma dia kafir atau dia munafik. Ini semuanya salah, semuanya buruk. Namanya kafir ya atau munafik itu adalah sifat atau laqab atau gelar yang buruk. Nah, lebih buruk lagi apa? Zindiq. Karena apa? Zindiq ini mencakup dua sifat tersebut. Ya, naudzubillah. Bismillah. Hal yang demikian itu karena Al-Quran itu adalah hak, Rasul itu hak, dan apa yang dibawanya adalah hak. Ya. Tidaklah sampai kepada kita semua kecuali karena peran para sahabat. Ilmu yang sampai kepada kita tentang akidah ini juga peran para sahabat. Ya. Al-Quran yang sampai kepada kita juga itu adalah peran sahabat. Ya. Maka siapa yang mencoba menghujat para sahabat, sesungguhnya ia ingin membatalkan Alkitab dan Sunnah. Makanya para Syiah, orang-orang Syiah itu tidak bisa langsung mengkafirkan para sahabat. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin secara umum akan tidak ridha dengan sikap mereka. Dan itu tidak mungkin mereka langsung lakukan demikian, itu tidak mungkin. Karena akan ada perlawanan kaum muslimin. Makanya apa? Mereka orang-orang Syiah itu secara tidak langsung ya membatalkan para sahabat. Sehingga dengan jalannya para sahabat itu mereka bisa membatalkan Islam. Ya. Makanya apa? Orang-orang Syiah itu secara zahir memang sama seperti Muslim, tapi sebenarnya mereka lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Sehingga hujatan itu hanya layak untuk dikembalikan kepadanya dan menetapkannya sebagai orang zindik lagi sesat, inilah yang pantas diterimanya. Kesimpulannya, tidak ada yang menjauhi para sahabat dan memusuhi mereka selain musuh Allah yang jauh dari rahmatnya, ya, seorang yang keji dan zindik. Wallahu waliyut taufiq. Ya. Akhirnya kutipan ini beliau tutup dengan sebuah ucapan tentang generasi umat terdahulu dari kalangan sahabat Nabi SAW yang berasal dari Khalifah Rashid yang kelima. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, di antara murid saya terdahulu namanya Umar bin Abdul Aziz. Bukan deng, Umar Abdul Aziz. SD dulu saya juga punya murid namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Panggilannya Bani. Ternyata ada teman di Facebook itu, ya, muridnya namanya Saleh Al-Fauzan. Ini ghulu para jamaah sekalian, rahimakumullah. Nggak bisa seperti itu, makruh hukumnya. Ya, makruh. Gitu. Paling tidak apa? Mendoakan supaya seperti para ulama, gitu. Ya. Nah, moga adzan dulu. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khalifah Ar-Rasyid yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika ia ditanya tentang apa-apa yang terjadi di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, ia berkata, darah-darah ini telah disucikan oleh Allah dari tangan-tangan kita. Karena itu hendaklah kita menahan lidah-lidah kita dari membicarakannya. Di dalam ungkapan ini tersimpan sebuah etika yang agung, penghargaan yang tinggi dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Sesungguhnya Allah membimbing siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ada sebuah kaidah yang sangat agung para jamaah sekalian rahimakumullah, tentang ketergelinciran seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Banyak sekali ya, di antaranya contohnya ya para sahabat ini yang kita tahu dalam perang Jamal. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, sepakat bahwasanya mereka tidak berbicara tentang hal itu. Kenapa demikian? Karena hal itu akan menyibukkan mereka dari kebaikan-kebaikan para sahabat yang banyak. Ya. Nah, di antara juga para ulama di antara setelahnya itu banyak sekali yang tergelincir. Seperti Ibnu Jauzi rahimahullah, kemudian Ibnu Hajar, ya. Kemudian Al-Imam yang punya tafsir Jalalain itu, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Muhalla, itu banyak sekali kesalahan mereka. Nah, bukan banyak sih, ada kesalahan mereka. Dan selain itu banyak sekali para ulama yang mempunyai kesalahan, karena memang mereka itu manusia biasa. Gitu. Akan tetapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan sebuah kaidah yang sangat besar, kaidah yang sangat agung, ya, bahwasanya kesalahan yang sedikit itu terhapus dengan banyaknya kebaikan. Nah, kita timbang, walaupun sebenarnya kita tidak berhak untuk bisa menimbang para sahabat, bahkan tidak mampu kita untuk menimbang. Paling tidak apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita bisa menyikapi demikian. Ya, kebaikan-kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum itu lebih banyak daripada kesalahan para sahabat. Ya. Begitu juga dengan para ulama setelahnya. Ya. Makanya banyak juga para ulama kontemporer yang hidup sezaman dengan kita, itu ada yang mengeluarkan Ibnu Hajar rahimahullah itu dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sangat menakjubkan sekali sebenarnya perkataan atau pendapat yang semacam ini. Karena apa? Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ini salah dalam masalah asma wa sifat. Ya, karena beliau menggunakan takwil. Ya. Tapi para ulama sezamannya juga membantah perkataan ini. Ya. Makanya apa? Kaidahnya apa? Apa-apa yang telah ditorehkan oleh Ibnu Hajar berupa kebaikan dan ilmu-ilmu syar'i itu lebih banyak daripada kesalahannya. Ya. Makanya apa? Kalau kita menilik pelajaran-pelajaran hadis terutama yang diajarkan di Universitas Islam Madinah itu adalah
kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ya. Nah, salah satu kitab beliau yang paling fenomenal yaitu apa? Ya. Kemudian apa? Fathul Bari. Itu beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari itu selama 24 tahun. Ya. Maka kebaikan yang semacam ini sehingga para ulama mengatakan dengan adanya Fathul Bari ini maka hutang umat Muhammad terbayarkan. Ya, terbayarkan. Alhamdulillah sudah diterjemahkan. Itu alhamdulillah di lemari kita penuh. Qadarallahnya enggak dibaca. Semoga suatu saat kita baca, walaupun baca aja nggak perlu disyarah gitu, karena sudah ada syarahnya dengan Ustadz Abdul Hakim, dimulai lagi di Krukut itu. Nah, kemarin saya melihat sebuah cuplikan atau potongan video lah, seorang ustadz dia membahas Sahih Bukhari secara online. Saya lupa babnya apa, mungkin bab tentang adab. Ternyata dalam 1 jam rekaman itu, pada menit yang ke-56-20 dia diganggu. Jadi di dalam video tersebut, di samping dari kanan dia ke belakang dia itu ada bayangan semacam kayak apa ya, asap, tapi warnanya hitam. Itu jelas sekali di video itu. Jadi dia tuh berjalan cepat kayak orang melayang gitu loh, tapi warnanya hitam. Sehingga dia beristighfar, Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar. Nanti semoga saya bisa mengirimkan videonya nanti, insyaallah ta'ala. Makanya ketika dia diganggu seperti itu, dia beristighfar kepada Allah, kemudian bertakbir. Ya. Karena apa? Dia di dalam video tersebut dia menyatakan, menjelaskan bahwasanya dia itu sedang diganggu. Karena apa? Terjadi kontak antara dia, ya, si ustadz tersebut dengan bayangan hitam tersebut. Nah, apalagi bayangan tersebut dia itu menjelaskan Sahih Bukhari seperti ini. Ada lampu besar. Pokoknya terang banget, backgroundnya juga warnanya putih. Sehingga kan bayangan hitam itu kan sangat jelas sekali itu. Ya. Dulu ketika tahun 2010, berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Kita ngobrol nih dari beberapa guru. Dia bercerita bahwasanya ustadz kita Zainal Abidin hafizahullah taala itu juga diganggu oleh jin. Antum tahu bukunya Ustadz Zainal Abidin tentang perdukunan? Itu file itu sebelum naik cetak, file itu kan ada di komputer, di laptop beliau. Itu sempat hilang. Jadi kita waktu itu sekitar jam 10, jam 11 gitu bercerita dengan orang yang sudah lama membersamai beliau lah gitu. Gitu. Subhanallah. Dan memang seperti itu. Berkali-kali itu beliau diganggu oleh jin. Sampai apa? Artikel atau tulisan beliau tentang dukun dan lain sebagainya itu hilang. Subhanallah. Makanya demikianlah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Nah, kebaikan Al-Imam Ibnu Hajar itu lebih banyak daripada kesalahannya. Nah, terlebih lagi jikalau metode-metode, kaidah-kaidah yang telah ditorehkan, diletakkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ini adalah kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Para ulama pada zaman beliau mengakui kok demikian. Baru-baru para ulama setelahnya, jauh sekali, ratusan tahun setelahnya kok mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Kok ya kokoh banget gitu loh. Padahal dia tidak lebih kokoh daripada Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Bahkan bisa jadi para ulama yang mentahdzir itu ya membaca tulisannya siapa? Ibnu Hajar. Nah, begitulah keadilannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dulu juga sama, ketika terjadi fitnah ahli bid'ah muncul. Ya. Makanya ada perkataan samulana rijalakum. Ya, sebutkan oleh kalian rijal sanad daripada hadis yang kalian bawakan. Apabila dari Ahlussunnah wal Jamaah diterima, dari ahli bid'ah tidak diterima, tapi dengan perincian. Kalau dari Syiah Rafidhah 100% ditolak. Kalau Khawarij enggak. Kenapa demikian? Karena Khawarij itu mengkafirkan orang yang berbicara bohong. Makanya bisa jadi orang-orang Khawarij itu orang-orang yang jujur, tapi walaupun demikian manhajnya menyeleweng. Makanya di antara akidah Khawarij itu orang yang berkata dusta, dia kafir dan dia kekal di neraka. Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah tidak. Namanya berbohong, selama dia tidak menghukumi berbohong itu halal, maka dia tetap muslim, tapi imannya berkurang. Nah, disinilah apabila bersikap terhadap seorang ulama sekelas Ibnu Hajar rahimahullah, maka kita harus lebih lagi terhadap para sahabat. Seakan-akan kita betul-betul melupakan kesalahan ya yang ada para sahabat. Itu. Karena mereka itu berijtihad. Ya, yang namanya ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat.